Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bias, selamat datang di channel Bias Education. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Di sini ketemu lagi dengan saya, Kak Lisa, yang akan membawakan materi tentang riset. Nah, materi tentang riset dan teknologi ini, yang pertama yang akan kakak sampaikan terkait menjadi peneliti dan dorongan untuk meneliti. Materi pertama tentang menjadi peneliti. Nah, kenapa sih beberapa orang itu merasa bahasanya peneliti itu suatu hal yang istilahnya nggak semua orang memiliki passion ataupun bidang yang sama gitu ya. Terkait menjadi peneliti, yang pertama yang harus kita tahu adalah terminologi atau definisi penelitian. Nah, langsung aja, terminologi penelitian atau definisi peneliti itu apa sih? Ya, penelitian biasa disebut dengan pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti dengan tujuan untuk mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada. Nah, penelitian ini juga membutuhkan alat fisik, beberapa instrumen yaitu. Selain itu juga membutuhkan kemampuan dalam menemukan masalah-masalah yang bisa dipecahkan. Manusia yang memikirkan tentang bagaimana memecahkan suatu masalah itu disebut dengan peneliti. Dia adalah seorang yang pencipta masalah. Kenapa kok disebut pencipta masalah? Karena masalah itu timbul dari suatu pertanyaan yang belum ada jawabannya. Nah, adanya penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang belum ada jawabannya, yang tentunya membutuhkan suatu metode ilmiah. Nah, langsung aja ya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin kita harus tahu kenapa orang tersebut membutuhkan yang namanya penelitian dan adanya dorongan untuk meneliti. Awalnya, seorang tuh timbul karena adanya rasa ingin tahu, kemudian dari rasa ingin tahu itu dia berlanjut ke proses meneliti dan menemukan sebuah temuan. Nah, temuan dari hasil penelitian itu akan berguna bagi khazanah ilmu pengetahuan kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh penelitian yang berjudul strategi komunikasi yang digunakan oleh pelajar bahasa Inggris di kawasan Kampung Inggris Pare dalam kegiatan speaking. Kenapa kok muncul judul seperti ini? Semuanya tuh diawali dari adanya suatu masalah dan alasan bagi peneliti bahasanya masalah ini unik ataupun menarik untuk diteliti kayak gitu ya. Peneliti di sini menganggap bahwasanya sebagai pembelajar bahasa Inggris ataupun student yang datang di Pare itu, mereka mungkin memiliki beberapa keterbatasan dalam pengetahuan mereka. Terus kurangan pemahaman juga terkait dengan structure dan grammar. Dan ini akan menghambat dalam proses pembelajaran speaking. Nah, adanya rasa ingin tahu bahwasanya peneliti itu gimana sih student yang datang ke Pare ini menggunakan sarana dan prasarana untuk mendukung speaking belajar bahasa Inggris sehingga memunculkan judul penelitian yang seperti tadi gitu ya. Oke, sebagai seorang peneliti ada beberapa sifat penelitian yang harus kita tahu. Yang pertama adalah kreatif. Kreatif itu penelitian tuh berisi gagasan baru dan berkontribusi bagi keilmuan baru. Dan yang kedua adalah rasional. Rasional di sini maksudnya adalah sebaik apapun ide kalian, kita harus bisa berpikir apakah ini realistis untuk diimplementasikan kayak gitu. Karena kan mungkin kita juga terbatas dalam bidang dalam hal waktu, tenaga, dan biaya juga. Yang ketiga adalah empiris. Nah, empiris di sini maksudnya adalah bagaimana sih penelitian itu bisa diamati oleh indera manusia sehingga orang lain pun bisa mengamati. Sifat penelitian yang keempat ada namanya sistematis. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang disusun secara utuh. Misalkan dari awal pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Terus yang selanjutnya ada sifatnya objektif, berarti kita tidak bisa memasukkan pendapat subjektif kita, opini-opini kita, namun harus sesuai dengan kondisi fakta-fakta gitu. Ya, selanjutnya sifat penelitian yang ada di sini yaitu terpercaya. Nah, terpercaya di sini maksudnya adalah
data-data yang kita peroleh dapat diuji dan didukung dengan sumber informasi yang bersifat akurat. Yang selanjutnya, penelitian itu bersifat kontribusi bagi ilmu pengetahuan ataupun memiliki nilai tambah. Terus ada yang sifat penelitian selanjutnya asli. Asli di sini dikatakan biasanya di sini bukan satu hal yang bersifat jiplakan ataupun duplikasi. Terus ada yang sifatnya komprehensif. Komprehensif maksudnya adalah hasil pemikiran yang bersifat terbuka dan dibahas dari berbagai macam aspek dibandingkan dengan beberapa sumber alternatif kayak gitu. Terus yang terakhir mutakhir. Mutakhir itu adalah novelty atau mengandung unsur kebaruan dari ide-ide gagasan yang kita ambil gitu. Oke, dalam suatu penelitian ataupun pemecahan suatu masalah tadi menggunakan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan analisis atau teoritis, dan yang kedua menggunakan pendekatan empiris. Nah, pendekatan teoritis di sini berarti kita memperoleh sumber informasi ataupun data yang kita peroleh itu dari sumber rujukan yang sifatnya data sekunder atau literatur, dan yang kedua empiris di sini maksudnya adalah data sumber penelitian kita berasal dari lapangan atau hasil percobaan laboratorium begitu, atau juga disebut dengan data primer. Nah, ilmu pengetahuan yang sistematis diperoleh melalui pendekatan analisis dan empiris. Jadi ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui pendekatan yang sifatnya analisis dan empiris. Di sini ada alur penelitian, dia diperoleh dari adanya suatu permasalahan yang menimbulkan pertanyaan sehingga memunculkan tujuan, ya ini diteliti itu apa, kemudian memunculkan yang namanya hipotesis. Nah, dari hipotesis ini akan memunculkan kajian literatur yang akan mendukung teori kita. Terus setelah kita menemukan kajian literatur, di sini sebagai langkah awal lanjut ke tahap pengumpulan data dan analisis. Kemudian kalau kita udah ke tahap pengumpulan data dan analisis, tentunya memudahkan untuk melakukan pembahasan dan hasil gitu. Dan tahap akhirnya ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran di sini berisi bahasanya apakah hasil yang diteliti itu berguna bagi ilmu pengetahuan gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, ada dorongan untuk menjadi peneliti. Nah, dorongan untuk menjadi peneliti ini berasal dari individunya masing-masing dan juga berasal dari eksternal ataupun dari luar. Yang pertama di sini, sebelum kita membahas tentang dorongan untuk menjadi peneliti, ada namanya faktor hambatan, faktor penghambat yang berasal dari internal. Yang pertama, merasa tidak mampu untuk menulis. Jadi ada yang merasa kurang percaya diri, tidak mampu untuk menulis, sehingga dia kurang bisa untuk menemukan ide atau gagasan baru gitu. Yang kedua, pengalaman meneliti yang kurang atau tidak ada, bahkan sudah memiliki pemikiran saya tidak memiliki pengalaman sehingga mungkin saya tidak akan mengarah ataupun mencoba bidang penelitian kayak gitu. Yang ketiga, takut salah atau disepelekan orang lain. Di sini mungkin dia kurang bisa untuk menyampaikan gagasan atau ide-idenya sehingga mungkin orang lain mengira seorang yang memiliki kemampuan itu tidak bisa untuk menyampaikan atau mengimplementasikan gagasan kayak gitu. Yang keempat, penyakit malas untuk menulis. Nah, kalau ini merupakan faktor internal yang memang tergantung pada individu masing-masing. Yang kelima, sulit mengeksplorasikan ide kreatif ke dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin udah terbiasa kurang membaca sehingga tata bahasanya mungkin kurang vocab gitu ya, sehingga sulit untuk menulis. Yang selanjutnya adalah hambatan yang berasal dari peneliti juga, hambatan untuk menulis. Ini disebabkan oleh faktor klasik, misalnya faktor yang sudah umum dan general. Yang pertama adalah merasa kurang memperoleh data itu kurang bisa atau tidak mudah untuk diperoleh. Yang kedua, faktor malas. Alasan klasik tadi yang selanjutnya adalah takut ide diambil orang dan tidak ada waktu untuk menulis. Kemudian faktor alasan klasik selanjutnya ada yang namanya kurang pandai dalam berkata-kata dan tidak punya ide dan takut disepelekan dan tidak punya fasilitas kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengubah atau menghilangkan faktor klasik yang menghambat dorongan internal ketika memulai menjadi peneliti?
Yang pertama harus mengubah mindset negatif. Mindset negatif yang harus diubah yang pertama ketika kita posisikan diri sebagai seorang student atau mahasiswa, tidak menulis berarti tidak selesai kuliah, juga tidak bisa hidup dengan layak. Kenapa kita memiliki pemikiran seperti itu? Karena kalau kita misalkan kita menulis dan kita membuat tugas akhir secara tepat pada waktunya, tentunya di sini ada yang namanya kita sudah menyelesaikan kuliah kayak gitu. Dan yang kedua, tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis. Berarti kurang bisa memanfaatkan media tulis-menulis untuk mengembangkan ide dan gagasan. Dan yang ketiga, kurang memahami atau menghargai pentingnya penyebaran informasi lewat tulisan. Dan keempat, masih terpaku pada budaya lisan, berarti kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, lebih banyak digunakan waktu untuk mengobrol dan bicara hal-hal yang kurang penting gitu. Nah, mindset negatif itu harus dirubah menjadi mindset yang lebih berpikiran positif. Nah, selain faktor internal yang berasal dari individu, ada juga faktor eksternal yang berasal dari sisi pendamping ataupun pembimbing. Nah, di sini tidak bisa mentransfer pengalaman dan pengetahuannya ke peserta secara optimum. Berarti ketika kita bimbingan ke pembimbing, ada juga yang merasa murid itu tidak bisa memahami bahasa yang disampaikan oleh pembimbing. Berarti di sini ada yang namanya ketidaksampaian suatu informasi itu secara penuh, transfer pengetahuan kayak gitu. Dan yang kedua, belum punya konsep, strategi, dan metode pembimbingan ataupun pendampingan yang efektif. Terus bidang yang ditekuni terbatas pada ilmu tertentu. Nah, ini bisa ditemui di kuliah ataupun di kampus. Biasanya dosen itu hanya membimbing pada ilmu-ilmu yang sifatnya lebih spesifik dan kurang bisa general, gitu. Dan yang keempat adalah enggan terbuka atau memberikan ide. Biasanya mungkin ada faktor internal juga, takut ide diambil orang sehingga tidak semuanya ide itu bisa di-share ke mahasiswa bimbingannya ataupun ke peserta didik bimbingannya gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hambatan meneliti yang berasal dari eksternal maupun dari internal? Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya semua permasalahan dalam menciptakan suatu karya tulis di atas dapat diatasi dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama, mulailah mencoba untuk menulis sejak sekarang. Misalkan teman-teman udah punya ide dan siapkan kertas sama pulpen, tulis aja di peralatan ataupun di kertas seadanya agar ide tersebut tidak hilang gitu. Dan yang kedua, tentukan sasaran dan batas waktu penulisan. Dan yang keempat, hilangkan sikap membuat tulisan asal jadi dan merasa cepat puas. Dan yang keempat, yakinkan bila Anda menulis seperti orang lain. Dan yang kelima, jangan mudah putus asa ketika kita mendapatkan kritik. Dan yang keenam, pahami bahwa menulis sebagai suatu proses yang bersifat kreatif. Nah, di sini ada beberapa dorongan eksternal di mana kita bisa memperoleh kesempatan untuk menulis. Ada dari lembaga pemerintah, misalkan ada Litbang dari Kementerian LIPI, Dewan Energi Nasional kayak gitu. Terus dari Dikti juga, dari lembaga perguruan tinggi, kedutaan, perusahaan. Terus media cetak atau elektronik. Terus kita juga bisa nulis di website atau blog pribadi. Dorongan untuk meneliti selanjutnya berasal dari eksternal. Saya berikan contoh di sini di dunia perguruan tinggi. Kita ingat bahasanya ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi atau Tridharma akademisi. Ada 3 hal. Yang pertama ada yang namanya aktivitas pembelajaran, kedua aktivitas penelitian, dan ketiga aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang cendekiawan muda, aktivitas penelitian ternyata juga masuk dalam Tridharma perguruan tinggi. Baik dosen maupun mahasiswa juga menerapkan Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, kira-kira sebagai mahasiswa kita mengarah pada namanya tugas akhir. Di tahun terakhir, mahasiswa pasti akan dituntut untuk berkarya, untuk membuat tugas akhir. Kalau di 3 berarti dia membuat yang namanya tugas akhir, kalau S1 sarjana gitu ya.
Nah, tidak hanya itu, biasanya jika mau berprestasi juga, kita juga akan membuat yang namanya naskah ilmiah yang akan dilombakan di karya tulis ilmiah. Berarti dapat kita simpulkan peran mahasiswa itu sebenarnya berkarya melalui karya tulis ilmiah. Budaya akademik yang ada di perguruan tinggi mencakup satu, yang pertama, terselenggaranya tradisi penulisan ilmiah baik berbasis riset, lapangan atau pemikiran. Yang kedua, terselenggaranya eksperimentasi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, dihasilkan karya tulis ilmiah melalui jurnal, koran, majalah, dan buku. Dan yang keempat, dihasilkan karya ilmiah berupa research report atau outstanding. Dan yang terakhir, dihasilkan output dan outcome pendidikan yang memadai. Nah, dorongan eksternal sudah kita bahas, selanjutnya akan membahas tentang dorongan internal. Ketika kita menulis, maka kita sudah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, sehingga kontribusi kita ini ada manfaatnya. Nah, kita merasa kalau kita sudah berkontribusi, berarti kita tidak hanya sekedar menjadi orang biasa atau mahasiswa biasa, tapi kita juga berkarya melalui tulisan. Yang kedua, kita bisa menyalurkan kegiatan positif melalui tulis-menulis kayak gitu. Sehingga pada akhirnya, kalau kita udah membiasakan diri untuk menulis, di sini akan istilahnya mencetak yang namanya prestasi. Prestasi ini jika dilakukan udah menjadi sebuah hobi, maka kita memiliki mindset perubahan yang negatif tadi, pengalihan dari tradisi negatif ataupun mindset negatif menjadi mindset yang positif dengan memberikan karya kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Nah, bentuk kontribusi karya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada karya seni, karya musik, karya produk kerajinan, karya tulis sastra, karya tulis ilmiah, dan karya produk teknologi. Nah, karya tulis ilmiah ini salah satu bentuk dari kontribusi karya, yaitu karya tulis ilmiah itu ya, diwujudkan melalui proses meneliti. Di sini ada ranking publikasi ilmiah dari data skimago.jr.com yang dihimpun dari jurnal yang terindeks di Scopus. Indonesia pada tahun 2017 di tingkat Asia menempati posisi ke-8. Kita lihat posisi Indonesia di tingkat dunia di tahun yang sama 2017, data dari skimago.com menghitung jurnal yang terpublish di beberapa negara yang terindeks Scopus gitu ya. Indonesia menempati posisi ke-35 antara rentang waktu 1995 sampai tahun 2017. Indonesia menempati posisi ke-52. Data dari skimago.jr.com di sini ranking Indonesia di tingkat dunia selama rentang waktu 1999 sampai 2018. Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sekarang posisinya di ranking ke-48. Nah, tren jumlah publikasi di tingkat ASEAN mulai tahun 1996 sampai tahun 2013, di sini posisi Indonesia sudah mengungguli di atas Vietnam mulai tahun 2009, namun masih di bawah Singapura dan Malaysia. Nah, pertanyaannya adalah kapan saat yang tepat untuk menulis? Nah, momentum untuk menulis itu jawabannya bisa dilakukan kapan saja. Misalkan kita ada ide untuk membuat karya tulis karena ada ide yang tiba-tiba muncul, berarti tidak bisa tidak bisa ditanyakan ataupun tidak bisa dijawab pada saat pagi, siang, ataupun malam, karena ini tergantung sama inspirasi masing-masing orang itu berbeda. Yang kedua, saat yang tepat untuk menulis adalah saat timbul unek-unek atau ide kayak tadi ya. Dan di sini yang ketiga, yang jarang tetapi kadang orang juga pernah menemukan ide setelah rapat atau pertemuan. Biasanya dalam rapat atau pertemuan itu membahas terkait diskusi ataupun topik-topik yang penting dan bisa dikembangkan untuk menjadi penelitian gitu. Nah,
Yang keempat, saat mengerjakan tugas atau saat ada tugas, sangat umum sekali ketika kita mengerjakan tugas butuh yang namanya sumber referensi dari buku, dari jurnal. Ketika kita membaca, kadang kita juga menemukan sebuah ide. Nah, yang kelima, saat ide muncul di kepala. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Terus yang selanjutnya di sini yang keenam adalah saat bertemu hal baru atau saat ketemu dengan orang baru. Biasanya kita sering diskusi dengan orang tersebut bagaimana pendapatnya terkait topik A, B, atau C yang mungkin sedang booming sekarang, dan di sini akan memunculkan yang namanya gagasan atau ide yang memerlukan masalah untuk dipecahkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya saat yang tepat untuk menulis itu setelah membaca dan saat ingin menulis kayak gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu saat yang tepat untuk menulis, pertanyaan selanjutnya harus kita jawab adalah bagaimana menulis. Ya, bagaimana sih memulai untuk menulis? Yang pertama, ambillah ballpoint dan mulailah untuk segera menulis. Tulislah mulai sekarang, jangan tunda-tunda waktu, dan ambillah smartphone ataupun media lainnya yang bisa digunakan untuk browsing, untuk menambah ide ataupun wawasan. Dan mulailah juga saat ini. Ambillah notebook ataupun kertas dan segera tulis. Jadi secara general dapat saya simpulkan, memulai menulis itu adalah ambillah peralatan dan segeralah untuk menulis, ya kayak gitu. Nah, jika kita merasa bahasanya menulis itu sudah menjadi gaya hidup, maka kita merasa ketika menulis itu menjadi sebuah hobi seorang peneliti. Maka diri sendiri sudah menentukan dan mengarahkan self-motivation, self-alignment, dan kehendak otomatis saya akan menulis dan saya akan menulis kayak gitu. Tidak ada kata menyerah, tidak ada pihak yang menyuruh, tidak perlu diajak, tidak perlu didorong, dan malah dia menginspirasi ke teman-teman sekitarnya, bahkan bisa untuk sebagai sumber rujukan. Kenapa kamu kok bisa, dengan saya nggak bisa? Jadi saling bertukar informasi dan sharing pengalaman kayak gitu. Nah, supaya kita lebih konsisten ke depannya tentang menjadi seorang peneliti dan menulis, di sini ada beberapa hal yang penting terkait dengan kita harus memilih lingkungan yang bagaimana, memilih sahabat yang bagaimana, memilih mentor yang bagaimana. Maka saya sarankan, pilihlah lingkungan yang istilahnya memiliki dorongan yang sama untuk menulis, gitu ya. Misalkan di perguruan tinggi, cari perguruan tinggi yang lingkungannya bukan tujuannya menghasilkan publikasi karya, gitu. Maka pilihlah sahabat. Nah, supaya tujuannya apa? Supaya diajak oleh kawan. Biasanya di sini, ketika kita belum memiliki pengalaman atau menjadi seorang peneliti pada awalnya, bergabunglah pada suatu kelompok yang istilahnya ada yang lebih senior dari kalian, yang nantinya akan men-share pengalaman dan saling transfer ilmu pengetahuan sehingga kalau diskusi itu mudah kayak gitu. Dan yang ketiga di sini juga penting kemampuan untuk memilih mentor atau pendamping atau dosen pembimbing. Tujuannya itu supaya kita lebih diarahkan. Kira-kira sumber referensi apa sih yang sesuai dengan bidang yang saya teliti di sini, sesuai dengan masalah kayak gitu ya. Dan quote yang terakhir untuk teman-teman, tidak ada waktu luang. Intinya tidak ada waktu luang, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu. Yang ada hanyalah kita harus bisa meluangkan waktu, karena menulis itu butuh latihan dan konsentrasi. Ketika itu terjadi, prestasi akan selalu menyertai. If you are fail to plan, you plan to fail. Oke, jadi ketika kamu gagal untuk merencanakan, maka berarti kamu yang telah kamu rencanakan itu juga gagal. Oke, terima kasih. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, request materi, komen di bawah ya. Dan klik tombol like, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. This Education, your campus counselor.